Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Kaum muslim yang dirahmati Allah, ketemu lagi di program Ngaji Fikih Ramadan, dan kita sekarang ada di episode ketiga. Di episode ini kita akan membahas tentang rukun puasa. Kita sering mendengar istilah rukun, seperti rukun Islam, rukun iman, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas tentang rukun puasa. Apa itu rukun? Para ulama ahli fikih mengatakan rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'i wa adamuhu. Sesuatu yang menentukan ada atau tidak adanya eksistensi dari sesuatu yang lain. Jadi kira-kira kalau sebuah rumah itu, maka rukun adalah tiang-tiangnya. Nah, tanpa tiang, bangunan tidak mungkin ada, tidak mungkin bisa diwujudkan. Ada rukun sholat misalnya, ada Fatihah, takbiratul ihram, ruku, sujud, itu semua adalah rukun. Jadi tanpa itu semuanya, sholat tidak ada. Nah, tentang ibadah puasa ini, rukun puasa ada dua saja. Yang tanpa dua hal ini maka puasa tidak ada, atau tidak dianggap sebagai puasa yang mendatangkan pahala. Yang pertama adalah niat. Bahasa Arabnya niyatun. Ini sudah menjadi bahasa kita. Apa itu niat? Dalam kamus bahasa, an-niyah dimaknai dengan al-qasdu. Niat adalah maksud atau kehendak. Setiap ibadah harus diamalkan dengan kesadaran dan kehendak. Tanpa itu berarti ibadah itu tidak ada nilainya apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sangat masyhur riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan di sana, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang itu ditentukan oleh apa yang diniatkannya. Ya, ada dua kalimat di sini yang satu menguatkan yang lain. Prinsipnya bahwa amal ibadah itu dinilai berdasarkan niatnya. Kalau tidak ada niat, berarti ibadah itu dianggap tidak ada atau tidak mendapatkan pahala. Dalam hal puasa ini harus ada niat, dan itu dilakukan sebelum fajar. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan dikatakan, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi untuk puasa Ramadan ini, niat harus dilakukan sebelum fajar atau malam hari. Kalau sudah lewat fajar, maka puasanya tidak sah. Hanya nanti dalam puasa sunnah itu ada dalil lain yang mengatakan bolehnya puasa sunnah, ya, dilakukan niat setelah subuh, setelah fajar. Itu yang pertama. Soal niat ini memang terjadi pembicaraan yang tak kunjung selesai. Apakah niat itu harus dilafadzkan atau tidak? Ya, jawabannya tentu tidak. Namanya niat adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Hanya saja dalam praktek di tengah masyarakat,
kalau malam hari habis tarawih itu ada pelafadan niat bersama-sama. Nah, itu tujuannya sesungguhnya hanya untuk meyakinkan, memastikan bahwa kita sudah niat puasa esok hari. Tetapi kalau tanpa pelafadan niat itu, tanpa pengucapan itu, sesungguhnya juga tidak apa-apa, tidak ada masalah, karena kita sudah niat dalam hati bahwa esok hari akan puasa Ramadan. Jadi hal ini tidak perlu dipertentangkan, dipersoalkan. Nah, itulah rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah al-imsak 'anil muftirati min ta'amin wa syarabin wa jima'in min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Nah, yang kedua setelah niat adalah menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa, makan, minum, jima, sejak munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Nah, kata benang hitam dan benang putih itu kiasan. Yang putih berarti siang hari, kalau hitam berarti malam hari. Jadi maksudnya sampai datangnya waktu siang, ditandai dengan munculnya fajar. Itulah batas kita diperbolehkan makan dan minum untuk kemudian berpuasa setelah fajar. Hanya dua hal itu yang menjadi rukun puasa. Apabila itu dipenuhi dengan baik, maka puasa kita sah, menggugurkan kewajiban. Baik, itulah rukun puasa. Sekarang yang berikutnya, untuk melengkapi ini, syaratnya puasa. Para ulama membedakan antara rukun dengan syarat. Kalau rukun itu ada di dalam amalnya itu sendiri, seperti sholat misalnya, rukun sholat ada di dalam kegiatan sholat, di dalam amal sholat. Puasa, niat, dan menahan diri ada di dalam puasa, itulah rukun. Sedangkan syarat, sesuatu yang harus ada sebelum amalan itu dilakukan. Nah, untuk itu para ulama telah menetapkan apa syaratnya orang berpuasa. Syaratnya adalah pertama muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Baligh itu dewasa, yang ketiga berakal, akalnya sehat maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah mukim. Mukim itu orang yang tidak berpergian. Kemudian yang terakhir adalah khalian minal mawani' asyariyah. Nah, dia tidak terkendala oleh kendala-kendala syariat sebagaimana orang yang haid atau nifas. Kita akan bahas satu persatu. Syarat yang pertama adalah dia seorang muslim. Maka orang yang tidak muslim itu tidak berkewajiban melaksanakan puasa. Wah, kalau begitu enak. Oh tidak, karena itu urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya dengan kata lain, kalau orang itu tidak muslim, itu tidak sah. Meskipun dia puasa, dia niat, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak beriman.
Nah, kemudian sekarang ada masalah, misalnya seseorang yang masuk Islam pada hari Ramadan, apakah dia langsung berkewajiban untuk puasa? Ya. Ketika dia masuk Islam misalnya hari terakhir bulan Sya'ban, maka tanggal 1 Ramadan dia wajib melaksanakan puasa. Sampai secara detail misalnya, kalau dia masuk Islam pada tanggal 3 Ramadan malam hari, maka dia langsung melaksanakan ibadah Ramadan pada hari yang keempat. Dan hari ke-1, ke-2, ke-3 tidak ada qadha, karena dia masuk Islamnya baru pada hari ketiga malam itu. Akan tetapi, kalau dia masuk Islam pada siang hari, tanggal 4 misalnya, tengah hari dia masuk Islam, nah pada tanggal 4 itu dia harus membayar qadha-nya nanti setelah Ramadan. Ya, jadi tanggal 4 itu karena tengah hari dia masuk Islam, bersyahadat, maka dia harus berpuasa membayar hari yang keempat itu nanti setelah Ramadan. Tapi pada hari yang keempat itu saja, hari yang ke-1, 2, 3 tidak harus dia bayar. Begitulah para ulama menjelaskan tentang apabila ada orang yang masuk Islam, bagaimana dia harus melaksanakan puasa. Karena begitu dia bersyahadat, dia menjadi muslim dan dia sudah harus melaksanakan rukun Islam. Salah satunya adalah ibadah Ramadan. Sementara sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi insyaallah nanti di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.